kompak sampai ke surga. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, bersyukur saya kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini saya ingin sholat berjamaah di masjid ini, dan saya ingin mendengarkan tausiah tadi bersama Haji Endra. Kok saya yang jadi ceramah jadinya, bingung juga saya. Yang jelas intinya ini kebahagiaan qadarullah. Berselawat kita tidak bosan, tidak jenuh kepada junjungan kita. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap jiran tetangga kita. Bahkan beliau ajarkan kepada kita bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Sampai 2/3 dunia beliau kuasai. Itu bukan karena jabatan, pangkat, kedudukan, dan itu bukan karena harta yang beliau miliki, tapi karena akhlak yang mulia. Makanya benar kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita para pejuang subuh ini adalah orang-orang yang selalu istiqomah untuk menghidupkan sunnah beliau sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, pagi ini saya ingin berbicara tentang hakul walid ala waladihi, hak orang tua terhadap anaknya. Setiap kita yang duduk di masjid pagi ini adalah anak. Setiap kita adalah anak dari orang tua kita, dan kita belum tentu bisa menjadi orang tua kalau tidak berumah tangga. Di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang saya baca, ada 4 ayat yang rutin selalu ingat di memori kita. Ada ayat yang bergandengan, bapak ibu, selalu bergandengan ayat itu, satu dengan yang lainnya kayaknya nggak bisa dipisahkan. Ibaratkan mata uang logam, kalau sebelahnya rusak maka nggak laku. Apa diantaranya yang pernah saya baca? Aqimus sholah wa atuz zakah, atau yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Saya nggak bahas pagi ini karena waktu. Yang kedua, di dalam Al-Quran ayah bunda bapak ibu ada ayat berbunyi bergandengan juga, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, tapi jangan lupa untuk taat kepada Rasulullah. Banyak orang taat kepada Allah tapi nggak taat ke Rasul. Ada sebaliknya, orang mungkin taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Ya, kalau dalam bahasa biasanya kita ada ingkarus sunnah. Dia hanya percaya dengan Al-Quran tapi nggak percaya dengan hadis Rasulullah. Banyak, nggak sempurna, bahkan mungkin nggak diterima. Saya nggak bahas pagi ini. Yang kedua ini. Yang ketiga, di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi juga bergandengan, ayahanda, bunda semua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Saya nggak bahas pagi ini. Yang saya bahas yang keempat. Tadi saya baca di Muqaddimah 1 atau 2 ayat. Di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi bergandengan, dan ini luar biasa hebatnya orang tua. Surat Luqman, anishkurli waliwa lidai. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, tapi jangan lupa untuk berterima kasih kepada emak bapakmu. Begitu hebatnya orang tua, ayahanda, digandengkan dengan Allah sang pencipta. Begitu tinggi makomnya orang tua kita.
Biar kita lebih yakin lagi bapak-bapak, ibu-ibu, surat An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dia. Setelah itu apa? Berbuat baiklah kepada emak bapakmu. Perhatikan ayah bunda, pagi ini saya ingin mengajak kita muhasabah saja. Ketika Allah menyuruh kita menyembahnya, jangan lupa ya, berbuat baik kepada emak bapakmu. Berarti orang tua ini keramat, berarti orang tua ini sangat mulia. Seandainya kita sakiti, kalau bahasa kita sekarang anak-anak durhaka kepadanya, kelar hidup kita. Apapun yang kita miliki semuanya akan hancur, babak belur. Biar kita lebih yakin lagi, Al-Isra ayat 23, dan ini sering dibaca oleh para guru-guru kita di mimbar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ketika Rabbmu menetapkan jangan sembah kecuali Dia. Wa bil walidaini ihsana, sama, berbuat baiklah kepada emak bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jangan pernah katakan kepada emak bapakmu cis. Wa qul lahumu qaulan karima. Katakan kepada emak bapakmu perkataan yang mulia. Qaulan laina, perkataan yang lemah lembut. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Tapi hari ini apa yang kita lakukan? Hari ini Indonesia, rumah tangga hancur, babak belur. Banyak yang ke pengadilan agama minta berpisah, dan herannya banyak juga yang ke kantor urusan agama minta nikah. Betul nggak? Banyak orang pengen cerai, tapi banyak yang pengen nikah juga. Dan ini salah satu penyebabnya apa? Kadang-kadang istrinya solehah, suaminya bajingan. Kadang-kadang suaminya soleh, istrinya selingkuh. Kadang-kadang suami istri baik, anaknya narkoba. Ada apa ini? Kenapa ini terjadi? Ternyata ayah bunda bapak ibu, saya menyimpulkan salah satu penyebabnya adalah kita menyakiti perasaan orang tua kita. Makanya saya berpesan, usikum wa nasibi taqwallah. Kalau ingin rumah tangga kita bahagia, kalau ingin rizki kita lancar dan berkah, kalau ingin Indonesia ini menjadi negara yang mungkin seperti dulu lagi, tenang, masyarakatnya aman, tidak kelaparan, semua tidak naik harganya. Bagaimana caranya, Ustadz Oren? Saya memberikan solusi pagi ini ayah dan bunda. Apa solusinya? Muliakan orang tuamu, mulia hidupmu. Hormati orang tuamu, terhormat hidupmu. Hargai orang tuamu, berharga hidupmu. Jadikan emak bapakmu ratu dan raja dalam rumah tanggamu, maka rizkimu seperti ratu dan raja. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan betapa banyak anak sekarang dia lupa perjuangan emak bapaknya, membesarkannya kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, berjuang mati-matian. Kadang-kadang orang tua kita hanya beralaskan kaki ke kebun, ke ladang, ke sawah demi sepatu baru kita, agar kita dihormati, dihargai waktu SD dulu. Kadang-kadang orang tua kita pakai baju compang-camping ke sawitnya, ke getahnya, demi baju seragam kita, agar kita dihormati, teman-teman kita kuliah dulu. Tapi hari ini apa yang kita lakukan? Saya sedih ayah bunda ketika mendengar, saya diundang dulu ke Sumatera Utara ceramah, turun dari mimbar, turun dari pesawat, saya dikasih koran oleh pramugari. Yang saya baca apa? Seorang anak perempuan kelas 3 SMP menginjak kepala emaknya sedang sholat maghrib, lagi sujud, gara-gara tidak dibelikan handphone. Bayangkan ayah anda, kurang ajar nggak anaknya? Kurang ajar nggak? Luar biasa. Saya diundang lagi ke Riau, Pekanbaru namanya, oleh wali kotanya Bang Haji Firdaus. Turun saya di Sultan Syarif Kasim, dikasih koran, kalau nggak salah Riau Pos namanya, korannya Riau Pos, masih ingat saya. Apa yang saya baca? Seorang anak alumni pesantren
membakar rumah emak bapaknya di Kampar gara-gara tidak dibelikan motor Beat. Dulu belum ada NMAX, Beat baru. Dibakar rumah orang tuanya padahal alumni pesantren. Sadis luar biasa. Yang lebih hebat lagi Sumatera Barat. Mohon maaf kalau ada orang Padang, Haji Hendra, saya minta maaf. Ini di Padangnya lebih hebat lagi. Padahal kita tahu adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Saya diundang oleh Buya Mahyeldi wali kota waktu itu, Semen Padang yang memfasilitasi. Saya nginap di atas, ada hotel waktu itu. Turun dari pesawat, saya dikasih koran. Ini lebih hebat lagi. Seorang anak perempuan memenjarakan emaknya gara-gara tanah. Bayangkan Pak, masih kan Pak? Ya, Palembang ada juga. Oh berarti Palembang saya belum baca waktu itu. Sumatera Barat ya, saya nggak sebutkan kabupatennya. Yang jelas emaknya di penjara gara-gara tanah. Saya mau tanya, yang punya tanah siapa? Lakinya, suaminya. Tapi karena anaknya mungkin paham pertanahan, wallahu alam, ya dia minta jatahnya dengan paksa. Akhirnya orang tuanya di penjara. Saya bersumpah ayah bunda bapak ibu, anak seperti ini rumah tangganya nggak akan bahagia, nggak akan berkah, nggak akan tenang, pasti ada masalah. Makanya ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan pagi ini, berikan hak orang tuamu kalau tidak ingin hidupmu sengsara. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada anak durhaka. Dulu riwayatnya sahih, saya singkat saja kisah ini. Ada seorang laki-laki bapak-bapak datang ke Rasulullah, ke Nabi kita. Dia mengadu. Apa yang diadukan? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bapakku mencuri di rumahku. Bayangkan, anak mengadu ke Rasulullah, mengatakan bapaknya mencuri di rumahnya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Anak datang ke Rasulullah, Rasul masih ada, masih hidup. Apakah baginda Nabi orang bijak ini langsung percaya? Enggak. Orang bijak ini, kalau bahasa kita hari ini dalam Al-Quran juga mengatakan wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kabar berita apalagi dari orang fasik, maka tabayyun, klarifikasi, tanya sumbernya dulu. Nah ini yang perlu kita pahami nih, apalagi zaman-zaman menjelang pemilu ini, pilpres, pilkada, pilkudis, pilkurap. Halo, nah, ini rawan ini berita-berita kalau nggak jelas, ulama disudutkan, orang baik dihancurkan karakternya, fitnah merajalela. Ternyata Rasulullah juga mengalami, datang anak laki-laki mengadu bapaknya mencuri di rumahnya. Apa kata Rasulullah? Mana orang tuamu? Panggil ke sini. Mana beliau? Ternyata ayahanda bapak-bapak, datang orang tua ini sudah sepuh. Kalau bahasa kita hari ini mungkin umur 80-an. Dia bersandar di tongkatnya. Dia datang ke baginda Nabi dalam keadaan rapuh. Karena Rasulullah yang memanggil. Wahai Rasulullah, kau panggil aku, ada apa? Tahu enggak Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Dengan hati-hati baginda Nabi bertanya kepada beliau orang tua ini. Wahai Bapak, betulkah ini anakmu? Oh ya, ini anakku. Katanya engkau mencuri di rumahnya. Katanya engkau mengambil uangnya tanpa izinnya. Tersentak orang tua ini, air matanya tanpa bisa ditahan meleleh di pipinya, sambil berkata ke baginda Nabi, ya Rasulullah, aku tidak pernah menyangka akan terjadi hari ini engkau panggil, dan ternyata anakku menuduhku mencuri di rumahnya. Ya Rasulullah, tahukah engkau anak yang mengatakan aku mencuri ini, dulu dia lemah ya Rasulullah, aku kuat. Dulu dia miskin ya Rasulullah, aku kaya. Dulu dia lapar ya Rasulullah, aku tidak pernah kenyang sebelum anak ini kenyang. Hari ini aku lemah ya Rasulullah, dia kuat. Hari ini aku miskin ya Rasulullah, anak ini kaya. Hari ini aku lapar, istriku lapar, aku datang ke rumahnya minta gandum. Dia sedang makan dengan istri dan anaknya, dia katakan tidak ada.
Tanpa aku sadari dia menuduh aku mencuri di rumahnya. Ya Rasulullah, tahukah engkau anak yang mengatakan aku mencuri ini, dia pernah menginap 9 bulan 10 hari di perut oleh seorang perempuan hebat. Tahukah siapa perempuan itu? Itulah istriku ya Rasulullah. Anak yang mengatakan aku maling ini ya Rasulullah, dia pernah dilahirkan oleh perempuan hebat, bersimbahkan darah, keringat, bercucuran air mata, bahkan nyawanya hampir hilang ya Rasulullah. Tahukah engkau siapa dia? Itulah bidadariku, itulah istriku. Sekarang dia kelaparan, aku datang ke rumah anak ini. Tahukah engkau ya Rasulullah, anak yang mengatakan aku mencuri ini, dia pernah menghisap air susu istriku 2 tahun lamanya, haulaini kamilain, tanpa bayaran, gratis. Sampai hari ini nggak pernah dia bayar. Hari ini dia menuduhku mencuri di rumahnya. Seandainya engkau percaya ya Rasulullah, seandainya engkau percaya ya Nabi Allah, aku ikhlas tanganku engkau potong, aku ridho leherku engkau tebas, aku rela dipenjara olehmu ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu apa kata Nabi kita, Rasul kita yang bijak ini? Beliau nggak bisa menahan air mata sambil berkata menghadap ke anak laki-laki tadi. Apa kata beliau? Anta. Dan ini diabadikan dalam kitab-kitab hadis, Pak. Anta wa maluka milku abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ini yang bicara Nabi Muhammad. Anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik bapakmu. Artinya apa ayahanda Bapak Ibu? Harta yang kita cari di Palembang ini, jabatan, pangkat, kedudukan, sawit, getah, rumah, tanah, mobil, apapun yang kita miliki hari ini, itu milik orang tua kita, milik emak bapak kita. Seandainya dia mengambilnya, kata baginda Nabi, itu sah, kita nggak akan bisa membalas jasanya. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain diceritakan, seandainya Gunung Uhud mungkin yang umroh dan haji pasti mampir, tak betul? Ziarah berubah menjadi emas, kata Rasulullah, engkau hadiahkan kepada orang tuamu, maka nggak akan bisa engkau balas jasanya. Makanya benar kata orang bijak, bapak-bapak, sayang orang tua kepada anaknya sepanjang jalan, tapi sayang anak kepada orang tua sepanjang penggalan. Saya nggak setuju dengan pepatah ini. Saya ingin mencintai orang tua saya, bapak ibu, dengan lebih panjang dari jalan, walaupun saya pribadi terlambat. Orang tua saya sudah meninggal. Beruntunglah yang masih punya orang tua. Nggak akan terbalas jasanya bapak ibu. Nggak akan bisa kita membalas jasa perjuangan emak bapak kita. Kita sukses hari ini, itu semua karena doa orang tua. Kita hebat hari ini di Palembang, itu karena keringat emak bapak kita. Betul nggak? Benar nggak? Makanya berikan hak orang tuamu. Apa hak orang tua terhadap anaknya? Ustadz Oren, ini yang mau saya bahas. Lil walid alal walid asratu asya. Ternyata ada beberapa hak orang tua, nggak saya sampaikan semuanya, mungkin waktu ya. Yang pertama kata Rasulullah, hak orang tua terhadap anaknya itu apa? At-ta'am ini taja, berikan makanan yang terbaik kepada emak bapakmu ketika dia butuh makanan. Masih ingat enggak Bapak Ibu? Waktu kita kecil dulu, umur 2 tahun, kita dibawa ke pasar, belum ada mall ya. Ya waktu itu ya, kita dibawa ke pasar, nampak mainan, kita pengen mainan itu, nggak dibelikan mainan itu oleh bapak kita, berguling-guling kita di pasar, betul nggak? Masih ingat nggak? Wah, mau guling kita. Bayangkan, karena dia nggak punya uang, dia pinjam ke kawannya uang. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, dia mencuri demi anaknya. Bayangkan, itu orang tua kita. Mohon maaf, saya pernah melihat realita ini, dan ini saya ceritakan di masjid kita yang tercinta ini.
Dulu waktu saya ngisi di Selipi Bapak Ibu di Jakarta Barat, kajian zuhur jam 12 siang. Saya tinggal di Depok sekarang, di Bojongsari arah mau ke Parung. Saya ngisi jam 12 habis zuhur karena takut terlambat, Jakarta macet, sama dengan Palembang saya lihat. Pagi sore macet juga Pak ya, betul ya, macet. Saya mau ceramah hampir terlambat saya. Saya berangkat jam 9. Kenapa? Takut macet. Isi kajian zuhur di Selipi, Jakarta Barat. Ya. Ternyata di tengah jalan nggak macet. Saya nyampe jam 10:10 kalau nggak salah. Kecepatan saya nyampe. Padahal kajian zuhur jam 12. Ketika mau masuk masjid, ternyata di masjid rame, orang ribut, Pak. Orang ribut rame. Ternyata saya sangka waktu itu, oh ada pengajian sebelum zuhur, sebelum saya ngisi. Ternyata enggak, orang yang rame ini sedang memukul bapak tua, umur kurang lebih 60-an lebih. Dipukulnya bapak ini rame-rame. Ternyata beliau maling uang kotak amal masjid yang kaca itu, bukan yang kayak tadi, tapi kaca Pak, nampak uang di dalamnya tuh, yang pakai roda, ada ya? Ah itu tuh, ya. Ketahuan beliau maling. Dari CCTV pun nampak, dikejar oleh jamaah, masyarakat, dipukul dalam masjid. Pecah matanya, apa sebelah ini, bibirnya jontor, jontor apaan ya? Bengkak, ya, dipukul rame-rame. Umur sudah hampir 65. Beliau. Saya dari luar lari Pak. Saya pakai ini imamah. Waktu itu masih ingat pakai baju putih dan oranye. Saya lari dari kerumunan masyarakat orang. Saya peluk bapak itu. Jangan pukul, mati beliau. Saya bilang, Ustadz jangan bela, sudah kelihatan dari CCTV maling bapak ini, jangan bela maling, tunggu dulu, kita punya hukum negara. Saya bilang, mati bapak ini kalian penjara semua. Saya bilang. Masyarakat ribut dan marah, ya, saking marahnya ada yang mukul saya. Dipukulnya saya Pak, bibir saya bengkak juga. Saya berdiri, saya buka dada saya, kurang ajar. Saya bilang, mohon maaf, waktu itu saya emosi juga. Kalian ini tahu nggak, ini orang tua. Saya bilang, seandainya mati dalam masjid umat Islam yang tercoreng namanya, tanya baik-baik kenapa beliau maling. Kita bukan negara syariat. Saya bilang, tahu nggak bapak-bapak apa yang saya tanya kepada beliau? Pak, kenapa bapak mencuri? Apa jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu? Jawabannya sangat menyedihkan. Apa kata beliau? Ustadz, istri saya mau melahirkan anak ke-10, umur 65 lebih, masih bisa, halo, anak ke-10. Apa kata orang? Bohong, tipu, bakar. Hei, yang ngomong bakar. Saya bilang, saya tunjuk. Sempat bapak ini dibakar, kamu saya cari. Saya bilang, jangan provokatif. Saya bilang, ini orang tua, tanya baik-baik, nggak boleh kayak gitu kalian. Kita umat Islam ini ada adab etika. Tunggu dulu, mohon maaf pengurus masjid, dan juga ada Pak RT waktu itu. Mohon maaf kalau ada Pak RT juga di sini. Apa kata saya Bapak Ibu? Di mana rumah Bapak? Kami mau ke rumah Bapak. Ternyata ayah bunda Bapak Ibu rumahnya nggak jauh dari masjid. Beliau tinggal di tempat kumuh, mohon maaf, di tempat sampah. Ternyata beliau pemulung. Saya dengan beliau, pengurus masjid dan Pak RT jalan, ada masyarakat yang ikut, kita pegang beliau. Apa yang saya lihat Bapak Ibu, saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Ada orang tinggal di tempat sampah, berdindingkan triplek, beralaskan karton. Saya membayangkan kalau hujan, dan saya melihat 9 anak ceking-ceking, kurus-kurus, botak-botak, susun paku. Dan saya melihat perempuan duduk di kursi yang tidak layak, perutnya buncit, wajahnya pucat. Saya tanya, ini anak bapak semua? Iya Ustaz. Ini istri saya Ustaz. Hampir 2 hari belum makan, saya bingung. Saya nggak tahu lagi cari uang gimana. Bayangkan bapak-bapak. Mohon maaf pengurus masjid, waktu itu saya emosi Pak. Saya salah, saya akui saya salah. Saya sampaikan ke pengurus masjid, yang pertama masuk neraka kalian pengurus masjid. Saya bilang, di mana otak kalian? Punya kas masjid 300 juta untuk yatim dan dua apa? Ini tetangga kalian mau mati.
Bohong kalian, saya bilang. Pak RT, mohon maaf kalau ada Pak RT, saya salah Pak, saya emosi. Pak RT pun saya tunjuk, yang pertama pemimpin masuk neraka itu Pak RT, saya bilang. Masa nggak tahu? Ini masyarakatmu, ini rakyatmu, wargamu. Gara-gara bentakan saya Bapak Ibu, walaupun salah ini salah sebenarnya, tapi saya emosi. Alhamdulillah pengurus masjid bikinkan beliau rumah dekat masjid. Beliau jadi marbot masjid akhirnya. Anaknya yang 9 itu setiap hari 5 kali sehari semalam membersihkan WC, bersih masjid, gara-gara mereka ramai-ramai keroyokan. Tahukah bapak-bapak, alhamdulillah 9 anak 10 yang lahir, 1 saya bawa ke Tanah Abang jadi karyawan Pak. Yang paling ganteng saya ambil, lebih ganteng dari Rizky Bilar. Halo ya, saya jadikan karyawan di tempat abang saya, bekerja rajin dia, jadi ngangkat-angkat barang, kasir. Habis itu ada teman, ini anak Pak Ustadz, bukan keponakan, saya bilang. Saya punya anak gadis, jodoh nikah, mereka pun akhirnya kaya. Anaknya yang lain Pak, alhamdulillah berkat kesabaran orang tua ini, bapak ini, ada anaknya yang jadi guru, dosen, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi arsitektur, ada yang jadi tentara. 10 anaknya Bapak Ibu, hebat semuanya. Artinya apa? Satu orang bapak bisa mensukseskan 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Betul Pak? Benar gak? Saya ingin ayahanda, tuan-tuan, mungkin orang tua kita sudah tiada atau masih ada mungkin yang masih punya orang tua, yang masih punya orang tua. Orang tua kita bapak-bapak, dia rela di penjara, dia rela dibakar, dia rela dipukul oleh orang, yang penting anaknya makan. Ini yang pertama, berikan haknya. Sekali-kali suapi dia makan. Pernah nggak kita nyuapi bapak kita makan? Pernah nggak kita nyuapi mak kita makan? Yang dirindukannya itu bapak-bapak, bukan uang kita yang dirindukannya, tapi duduk dengannya. Mak, dia pikun, lebih bayi daripada bayi, lebih parah dari balita. Yang dia butuhkan apa? Kita memandikannya, kita memandikannya. Ini yang dibutuhkan orang tua kita. Ini yang pertama, haknya. Mohon maaf, berikan yang terbaik kepadanya, berikan yang terbaik kepadanya. Saya teringat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Jibril Pak, ya, Isra jam berapa tadi? Jam 7 Pak, jam 6 7 menit ya, 17. Nabi Musa alaihissalam, ini riwayatnya sahih bapak-bapak, pernah bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, siapa temanku dalam surga? Jibril nggak bisa menjawab Pak. Dia mengadu kepada Robnya, kepada Allah. Setelah itu turun ke langit bumi. Dia sampaikan ke Nabi Musa, ya Musa, Allah memberikan kabar berita kepadaku, temanmu dalam surga seorang pemuda penjual daging di pasar, namanya Fulan bin Fulan, ciri wajahnya begini, cari dia. Penasaran Nabi Musa, Bapak Ibu, akhirnya Nabi Musa pergi ke pasar, mungkin ke pasar 16 kalau bahasa kita hari ini, masuk los daging. Ketika dia cari anak muda ini yang namanya Fulan bin Fulan, ciri wajahnya sudah dia jumpai, dia tanya, namamu Fulan bin Fulan? Iya Tuan, penjual daging. Betul, ini punya saya. Oh ya, kenapa ini daging digantung? Kenapa daging ini digantung? Apa jawabannya? Oh, ini daging paling lezat, paling enak, ini nggak kujual, yang kujual yang di bawah. Kenapa nggak dijual yang digantung ini? Oh, daging paling istimewa. Untuk apa? Untuk emakku, untuk emakku. Singkat cerita Bapak Ibu, daging habis. Ketika daging habis, apa yang terjadi? Anak muda ini pulang diikuti oleh Nabi Musa. Dia nggak tahu ini Nabi Musa, dia nggak tahu ini Nabi Musa. Dia tahu ketika diikuti dia menoleh, hei Tuan, kenapa kau ikuti aku? Tadi kau tanya aku di pasar, sekarang kau ikuti aku. Oh maaf anak muda, aku ingin ke rumahmu, aku ingin melihat amalanmu. Dia nggak tahu ini Nabi Musa. Silakan Tuan, aku bukan orang kaya, hidup sederhana. Nggak apa-apa, aku pengen ke rumahmu. Sampai di rumah, dibuka pintu,
ada perempuan tua duduk di kursi roda, kalau bahasa kita hari ini, apa kata perempuan ini? Sudah habis dagingnya nak, sudah, ini daging lezat untuk makan siang emak. Alhamdulillah. Tuan, silakan duduk di samping makku, aku mau ke dapur dulu, mau masak. Yang masak laki-laki, anak bujang lagi. Ketika dia masak, bapak-bapak, apa yang terjadi? Tercium aroma wangi sop daging, ya. Mungkin sama enaknya dengan pindang umak. Nah, semalam saya makan di pindang umak, makan siang, memang enak. Gara-gara jamaah Masjid Raya Al-Kausar Villa Dago, saya kajian subuh kemarin minggu, ternyata orang Palembang semua dalam. Ustaz, besok ke Palembang, jangan lupa ke pindang umak. Saya kasih tahu ke tim panitia, antar saya ke makan siang ke pindang umak. Ternyata betul enak. Alhamdulillah. Itu baru satu, katanya ada dua lagi, ada dua tempat lagi katanya. Apa yang terjadi? Anak muda ini masak, aromanya wangi, tercium oleh Nabi Musa dan emaknya. Allah pakai roiko ajinomoto, tidak tahu saya, harum. Setelah itu dimasukkan nampan, kalau bahasa orang Palembang dimasukkan piring, dibawa ke depan. Emaknya tersenyum, udah masak sop dagingnya nak, sudah mak, makan siang siap. Tahukah bapak-bapak, ayanda, apa yang dilakukan anak bujang lapuk ini? Disuapi emaknya makan, bismillah. Disuapi emaknya makan, bismillah. Disuapi emaknya makan sampai habis. Nabi Musa alaihissalam melihat adegan sinetron ini lebih indah dari film Ku Menangis Indosiar. Disuapi emaknya makan. Selesai makan, apa yang dilakukan perempuan tua ini, bapak-bapak? Diangkat tangannya, ya Allah, hari-hari anakku menyuapi aku makan. Ya Allah, hari-hari anakku memberikan yang terbaik untukku. Maknya, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Kaget Nabi Musa, terkejut Nabi Musa. Dibisikkan di telinga anak muda, ini doa ibumu. Iya Tuhan. Setiap setelah ku beri makan, dia angkat tangannya sambil berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Apa kata Nabi Musa? Hei anak muda, kamu kenal aku enggak? Enggak Tuhan. Kamu enggak tahu siapa aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Tersentak anak muda ini. Ibunya pun kaget, sambil berteriak emaknya, menangis. Bukan kesedihan tapi kebahagiaan. Emaknya mengatakan al-jannah, al-jannah, al-jannah qabla jannah, surga sebelum surga ya Allah. Kau datangkan orang mulia ke rumah kami, Nabiullah Rasulullah Musa alaihissalam. Makasih ya Allah, doaku engkau ijabah. Apa kata Nabi Musa? Benar wahai ibu, Jibril memberikan kabar kepadaku, anakmu ini temanku dalam surga. Allahu Akbar. Pertanyaannya bapak-bapak yang masih punya orang tua, sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Ini hak orang tua, kewajiban kita anak. Yang dibutuhkan orang tua saya, orang tua kita. Saya punya mertua masih hidup. Mertua saya sudah 85, perempuan. Dia nggak butuh uang saya. Setiap saya pulang ngasih uang nggak mau dia. Bingung saya. Kasih ke istri. Setiap saya ngasih uang, apa kata dia? Doain mak. Nggak usah kasih duit. Doain mak. Itu aja. Ternyata yang dibutuhkannya kata istri saya apa? Mak itu pengen diajak makan. Mak itu pengen duduk di samping Uda, karena istri saya orang Padang. Uda katanya, pengen duduk dimakan sampingnya, pengen santai, bercanda. Hah? Allahu Akbar. Sedih saya, nggak usah dibahas itu Pak Ji. Itu yang pertama ya Bunda Bapak Ibu. Ini waktu kita mau habis, baru satu ya. Ya. Yang pertama itu berikan makanan yang terbaik kepadanya ketika dia butuh makanan. Dan tanya kalau bisa, kalau ada orang tua kita tanya, Pak, saya mau ke pasar nih, ke pasar Jakabaring atau ke pasar Kuto, mau duren nggak? Ah kan gitu. Tanya, ibu mau soto Medan nggak? Karena itu yang dibutuhkannya hari ini. Yang kedua Bapak Ibu, apa hak orang tua terhadap anaknya? Al khidmatu in ihtaja, berikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, karena dulu mereka melayani kita luar biasa. Ini saya pernah kisahkan Pak, gara-gara cerita ini, mungkin pernah saya cerita di sini juga, walau alam,
Wais Al-Qarni Pak, itu ya Allahu Akbar, banyak yang like, banyak yang subscribe. Itu saya bercerita bagaimana dengan racikan saya, dan luar biasa Pak, cerita ini ternyata menginspirasi banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya berubah total, ya, menggendong orang tuanya haji. Saya nggak ceritakan pagi ini, waktu udah mau sampai. Tapi yang jelas intinya, layani orang tua kita kalau ingin dilayani oleh anak-anak kita satu hari nanti. Mohon maaf ayanda, ma fil aba fil abna, apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian dulu, itulah yang dilakukan anak kita suatu hari nanti kepada kita. Seandainya kita cuek kepada orang tua kita, santai, mungkin bahasa kasarnya durhaka, anak kita bapak ibu lebih parah dari kita nanti suatu hari nanti. Kita dibunuhnya sebelum saatnya. Di Tanah Abang, Pak Haji Tanah Abang, itu kematiannya rata-rata tragis. Anaknya berebut harta warisan, padahal belum ada warisan, bapaknya masih hidup. Haji Endra mungkin tahu karena belajar ke Tanah Abang. Itu bapaknya belum mati Pak, itu sudah berebut Pak. Ini jatah saya mana, ruko saya mana, tanah yang bapak beli yang mana buat saya. Orang tua belum mati, belum ada haknya. Kenapa? Benar kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharum. Sesungguhnya istri-istrimu Pak dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Hati-hati. Kalau engkau tidak didik dengan agama, kalau engkau tidak didik dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, hancur kita Pak. Percuma kita cari harta banyak, nggak ada gunanya. Makanya yang paling bagus warisan itu adalah anak soleh. Yang paling bagus warisan itu adalah ilmu. Betul nggak? Kalau harta, kalau anak nggak soleh Pak, hancur babak belur kita. Bahkan di kuburan kita diazab sebelum saatnya. Na'udzubillah. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, ada yang bertanya ke saya, Ustadz Oren, orang tua saya sudah meninggal. Sama dengan Ustadz, orang tua saya sudah nggak ada Ustadz, saya belum sempat berbakti kepadanya. Apakah masih ada hak orang tua yang sudah meninggal? Saya masih hidup, saya masih jamaah Masjid Baitur Rahman, tapi saya nggak pernah membahagiakan orang tua saya dulu. Apa haknya Ustadz kalau sudah meninggal agar saya tebus dosa ini? Bapak ibu, Rasul mengatakan ada 3 haknya. Ada 3, tidak ada kata terlambat. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ada 3 haknya minimal. Pertama, doakan orang tuamu ketika mendoakan dirimu sendiri. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalau saya tambah Pak, Rabbighfirli, ampuni dosaku, wali walidayya, orang tuaku Haji Najar Raja Misnar. Ya Allah, aku mohon ya Allah, jauhkan mereka dari semut, belatung, ular, kalajengking. Jasadnya, kain kapannya bersih putih sampai hari kiamat. Saya tidak ridho kalau hancur kain kapannya, jasadnya. Itu doa saya Pak. Saya menagih janji Allah dan Rasulnya, anak soleh pasti doanya dikabulkan. Itu doa saya. Itu doa saya. Doakan orang tua kita sampai tidak putus itu. Izamata bnu adama, izamatal insanu, dalam riwayat Tirmizi, in qata amalu illa min salas. Apabila anak cucu Adam mati meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3. Yang terakhir, waladin saleh yadullah. Yang kedua, apa hak orang tua kalau sudah meninggal? Yang kedua, silaturahim akribahima, datangi kaum kerabatnya, kakak, adik, emak, bapak kita. Kalau mertua kita juga kakak adiknya, itu orang tua juga mertua. Jangan putus hubungan. Kenapa? Itulah yang menjembatani orang tua kita jauh dari azab kubur. Jangan putus hubungan. Tapi paman saya Ustadz, bajingan, harta mak saya dimakannya juga. Om saya kalau di Minang apa? Mama ama kucing ahia karapai, gitu kan? Kalau orang Minang, harta mak saya dimakan juga. Shh, cukup. Balas keburukan dengan kebaikan. Jangan ajarkan anak kita dendam. Ya, karena itu orang tua kita pengganti. Kalau ada rizki kasih, pulang kampung 50.000, 500.000, insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua. Amin ya rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, apa hak orang tua terhadap anak kalau sudah meninggal? Infak, sedekah atas nama orang tua. Sampai, makanya di masjid sebelum Jumat ada yang sedekah kan untuk orang tua saya, almarhum, almarhumah. Betul? Itu sampai. Kalau saya ceritakan di sini banyak kisah, banyak cerita, banyak kisah dan cerita yang membuat kita mungkin terdiam dan terkesima. Bagaimana orang tua? Satu aja lagi, ada seorang waliullah, saya pernah baca dalam kitab para wali. Wali ini Pak,
Mereka itu punya karomah. Kalau kita manusia biasa maunah, kalau Nabi mukjizat dan Rasul. Mereka itu bisa melihat Pak yang gaib. Ketika lewat kuburan, kalau kita lewat kuburan ngucapin apa? Assalamualaikum ya ahlat diyar atau ya ahlal kubur. Ternyata wali ini bisa melihat ruh itu keluar. Ketika ruh itu keluar, ada yang mencakar wajahnya berdarah, ada yang mencakar perutnya terburai ususnya, ada yang mencakar merintih meraung. Tapi ada seorang bapak gagah seperti beliau ini, seperti beliau itu gagah, duduk di atas batu nisan pakai pakaian putih, tersenyum. Ditanya oleh wali, wahai bapak, yang lain tersiksa merintih meraung, kau tersenyum, ada apa? Apa kelebihanmu? Ternyata apa kata beliau, saya punya anak bujang. Anak bujang lapuk lagi nih, tukang sol sepatu di pasar. Setiap pagi sebelum buka sol sepatunya, dia berinfak bersedekah atas namaku. Alhamdulillah, kuburanku bercahaya bagikan istana. Aku bahagia di dalam kuburanku. Logikanya Pak, kuburan sempit, tapi dia bagikan istana katanya. Dan saya rindu, kapan kiamat datang? Kok lama kali? Saya pengen masuk surga katanya. Tersentak wali ini antara percaya dan tidak. Dia pergi ke pasar, dia cari anak muda itu di pasar 16. Halo, ini contoh aja ya, tukang sol sepatu. Dia tanya, mana bapakmu? Sudah meninggal Tuhan. Di mana kuburannya? Oh di sana. Tunjukkan. Ditunjukkan, betul itu kuburan bapaknya. Apa yang kau lakukan hari-hari? Sebelum buka sol sepatu, aku bismillah, ku niatkan untuk orang tuaku bersedekah. Allahu Akbar. Sampai ayah bunda, tuan-tuan, yuk, tidak ada kata terlambat. Saya pun merasa terlambat Pak sebenarnya, tapi itu yang saya lakukan. Setiap saya memberi, bismillah untuk orang tua saya, Allah almarhum Haji Nazar Azam Islam, bismillah. Sampai Allah, tolong ya Allah, sampai Allah, bismillah. Sebut niat kita, hajat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pagi ini. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, yang jelas intinya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jangan gores hatinya, jangan siksa orang tua kita. Maka kalau dia sudah rindu dengan kita menelpon, nak pulang, saya begitu juga Pak, lagi ceramah nih, dia telepon suruh pulang, saya berhenti dakwah Pak, saya tinggalkan. Mau saya diomelin oleh jamaah panitia silakan, terserah, ini orang tua saya bilang, mohon maaf saya bilang. Ustadz Abdul Somad, saya nggak tahan ketika melihat beliau ceramah di Madura. Mak beliau sakit, ketika dia berbicara dia tetap melakukan ceramah itu yang terakhir. Mau pulang terlambat, saya masih sempat jumpa bapak saya. Pesawat terlambat saya nggak sempat memandikan dan mengkafani, tapi saya sempat menyolatkan dan menguburkan. Saya jadi imam di Masjid Said Naum, saya jadi imam jenazah. Alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah. Saya terbang, yang hebatnya lagi, saya yang masuk ke kuburan, saya tatap wajahnya dan saya katakan kepada beliau, Pak, semua orang di Tanah Abang memuliakan Papa. Papa orang kaya, orang hebat, tapi hari ini Papa nggak ada gunanya. Orang semua akan pergi. Pak, saya akan lanjutkan perjuangan Papa. Saya cium keningnya, saya katakan, Pak, mudah-mudahan kuburan yang sempit ini lapang. Demi Allah Pak, saya bersumpah, harta Papa saya bantu untuk membagikan ke adik kakak semuanya. Dan saya bersumpah, saya berikan hak saya kepada adik kakak semuanya. Saya tidak ingin mereka bertengkar. Punya saya kasihkan kepada mereka. Yang penting Papa tenang di sana. Demi Allah Pak, saya bersyukur dimasukkan pesantren Gontor. Seandainya enggak Pak, berantem Pak masalah warisan. Betul lah Jendra, orang Minang apalagi Pak, orang Minang ini kalau masalah harta warisan apalagi harta pusaka, parah. Saya bilang sama adik abang, karena saya sudah membayangkan waktu itu apa yang saya lakukan. Ambil buat kalian, saya bagikan begini ilmu faraid, ilmu mawarisnya, jatah laki-laki segini, perempuan segini, emak kita yang masih hidup segini, jatah saya bagi sama. Saya merantau lagi Pak, dengan istri saya hidup lagi seperti biasa. Ternyata itu lebih bahagia Pak, keberkahan. Mereka walaupun sudah punya materi, kalau ada masalah dengan laki bini tetap menghubungin saya. Kebahagiaan itu Pak di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bahagia semuanya dengan membahagiakan orang tua kita. Ayah bunda bapak ibu, saya minta maaf, minta salah kalau salah dan khilaf. Yang jelas saya nggak pernah menyangka akan duduk di sini dengan ayahanda saya Haji Najib. Ini luar biasa. Ya, dengan guru saya Ustaz
Haji Fadlan ya. Kami sering jumpa di Azikro ya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah. Saya minta maaf sekali lagi, saya minta doa juga. Ini udah berapa juz dari Sulaiman? 21 baru ya. Saya jumpa dengan dia minggu kemarin, sama-sama ngisi di Masjid Raya Bintaro ya. Dia lagi galang ini juga ya, lukisannya untuk Masjid Baitur Rahman, langsung dikirim ke Yayasan Masjid Baitur Rahman. Luar biasa perjuangan ustaz-ustaz muda ini saya lihat. Mudah-mudahan berkah semuanya. Yang jelas intinya doakan kami ayahanda, tuan-tuan, agar kami tidak ada halangan menjelang pemilu ini. Berat sekali, banyak intimidasi ya, banyak sekali macam-macam ini. Kami disogok dengan ini itu. Nah, ini mereka dekat dengan kami sekarang Pak. Datang, Ustaz apa kabar? Cium tangan bolak-balik. Jadi kalau ada orang di luar senyum-senyum dengan kita, dia nggak kenal dengan kita tapi senyum dengan kita, fake itu pasti caleg. Halo, halo. Boleh kalian caleg, silakan datang ke Masjid Baitur Rahman. Tolong minimal 10 juta bantu masjid. Setuju? Silakan, nggak apa-apa ya. Kapan lagi kita ngerjain mereka kan? Mereka 5 tahun ngerjain kita, kita kerjain di awal ini. Karena sekarang mereka akrab, nanti setelah pemilu kita ditangkapin sama mereka. Kurang ajar tuh. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan pertemuan ini indah. Saya tutup dengan doa. Mari kita doa. Mudah-mudahan dengan doa singkat ini 3 menit 5 menit kita diampuni dosa kita dan berubah ke depannya menjadi lebih baik walaupun di sisa umur yang singkat ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Falakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, menjelang suruk dan isrok ini ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di sisa hidup kami ini ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan, dosa kecil bahkan dosa besar ya Allah, dosa yang tersembunyi bahkan terang-terangan kami perbuat. Kami tidak ada lagi rasa malu kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kami ingin menjadi anak yang soleh, kami ingin menjadi hamba-Mu yang takut berbuat maksiat ya Allah. Seandainya di antara kami yang hadir subuh ini pernah melakukan perzinaan ya Allah, zina mata kami dengan handphone kami selama ini, ampuni dosa kami. Zina telinga kami ya Allah, mendengarkan gibah, fitnah, gunjingan orang. Zina tangan kami menjamah yang bukan milik kami. Bahkan zina kemaluan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami lemah ya Allah, iman kami naik turun. Kami ingin di penghujung umur kami ini Engkau berikan keselamatan ya Allah. Minimal jadikan kami suami teladan di rumah tangga kami, suami yang bisa membahagiakan istri dan anak kami, suami yang ketika pulang ke rumah istri kami mencium tangan kami, anak-anak kami bermain di pundak kami, cucu kami karena bahagia dengan bapaknya, dengan kakeknya. Jangan jadikan kami suami ketika pulang ke rumah istri kami takut kepada kami, anak-anak kami lari tunggang langgang karena akhlak kami yang kasar, mulut kami yang kotor ya Allah. Ampuni dosa kami, rubah sikap dan tingkah laku kami di penghujung hayat kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ini mungkin gara-gara kami durhaka kepada orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni orang tua kami yang berjuang siang malam untuk kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Seandainya orang tua kami di antara kami telah meninggal dunia ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Jauhkan orang tua kami ya Allah dari lubang-lubang api neraka yang menyala. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman surga yang bercahaya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, ampuni orang tua kami. Seandainya di antara kami orang tua kami masih hidup, kami berjanji ya Allah, kami akan bersihkan kotorannya ketika mereka tidak mampu ke kamar mandi. Kami akan suapi makannya ketika mereka tidak mampu makan sendiri, agar suatu hari nanti anak cucu kami memberikan yang terbaik untuk kami orang tuanya nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah rahmah. Jadikan harta kami berkah. Kami mohon kepada Engkau, jauhkan anak kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan anak kami dari perzinaan.
Jauhkan anak kami dari LGBT ya Allah. Ringankan kaki anak kami ke mushola, ke masjid. Ringankan di sana anak kami istiqomah baca Al-Quran. Jauhkan anak kami dari pekerjaan yang sia-sia melalui handphonenya ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, pengurus masjid ini ya Allah, panjangkan umur taat, panjang umur ibadah, jamaah subuhnya ya Allah sehat semua ya Allah. Berikan kekuatan, Allahumma shfi anta syafi la syifa illa syifauka. Sembuhkan penyakit kami kalau kami ada sakit, kesemutan, asam urat, kolesterol, apapun penyakit kami ya Allah. Sembuhkan jantung, paru-paru, liver kami ya Allah. Engkau yang menyembuhkan kami. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya Mughni, ya Latif. Murahkan rezeki kami. Seandainya Engkau rindu dengan kami Allah, ambillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Seandainya Engkau ingin mencabut nyawa kami, ambillah kami dalam keadaan kalimat terakhir dari mulut kami, kalimat la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bunda Bapak Ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Biasa sebelum kafaratul majlis saya tutup dengan pantun buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.